Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Pada hari ini kita kembali lagi bersama Insaf. Kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-17. Silsilah Yesus Kristus anak Daud. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Ahkim, Ahkim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sekilas mendengar bacaan pada hari ini, tentu kita akan merasa bosan karena kata-katanya tentang silsilah itu sangat monoton dan juga tidak ada variasi di dalamnya. Tapi sesungguhnya apa yang mau disampaikan oleh penginjil Matius pada kita untuk kita renungkan pada hari ini? Kiranya ada dua hal yang bisa kita petik. Pertama, silsilah itu menggambarkan tentang asal-usul seseorang. Asal-usul sangat penting untuk menunjukkan garis keturunan atau kemurnian suatu keturunan. Hal ini karena di Yerusalem ataupun umat Yahudi sangat memperhatikan hal ini, terutama setelah perpecahan antara Yehuda dan Israel, antara keturunan yang murni dan yang tidak murni. Dan yang kedua, bacaan ini mau menggambarkan atau penginjil Matius mau menggambarkan bagaimana bahwa Allah itu berkarya dalam seluruh sejarah kehidupan manusia, di mana Yesus ditampilkan berkarya dalam sejarah kehidupan itu melalui keluarga-keluarga. Maka yang menjadi permenungan kita adalah bagaimana karya keselamatan Allah hadir dalam dan melalui keluarga. Kita ketahui bersama, keluarga merupakan tempat atau wadah utama dan pertama untuk belajar. Melalui keluarga, seseorang hidup, berkarya, bertumbuh, dan dari keluarga itulah seseorang akan dibawa atau berkembang dan kemudian menjadi orang-orang yang kita kenal pada saat ini, seperti saya menjadi orang seperti saya saat ini. Itulah peranan keluarga dalam hidup kita.
Lalu bagaimana peranan Allah itu berkarya dalam dan melalui keluarga? Hal ini mungkin penting kita merenungkan bersama. Pertama, bahwa Allah itu berkarya dalam keluarga seperti yang digambarkan dalam bacaan pada hari ini, di mana Yesus juga hadir, atau karya keselamatan itu dalam diri Yesus hadir dan lahir dalam keluarga-keluarga. Dalam sepanjang sejarah keselamatan dari Abraham sampai kepada Yesus, ada banyak nama-nama yang mungkin asing bagi kita. Dan dari sekian nama itu tidak semua orang baik. Dan ini menggambarkan bagaimana bahwa karya Allah itu hadir apa adanya dalam hidup kita. Maka bagaimana kita merenungkan bahwa Allah itu hadir dalam keluarga kita? Kita dapat mengambil contoh sederhana dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita bangun pagi, kita sebagai satu keluarga berkumpul bersama untuk berdoa. Tidak langsung dengan masing-masing orang mengambil HP dan menggunakan HP, ataupun dalam makan bersama. Sebelum makan bersama kita berkumpul dan berdoa. Itu adalah salah satu cara sederhana bagaimana menghadirkan Tuhan dalam keluarga-keluarga kita. Dan selanjutnya, ketika kita menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita akan menjadi tanda atau menjadi sarana Allah berkarya dalam hidup kita. Ketika menjadi sarana dan tanda, akhirnya kita pun dipanggil agar melalui keluarga kita juga berkarya ataupun terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan gereja. Sehingga keluarga itu jadi sangat penting untuk kehidupan kita. Melalui keluarga sebagai asal usul kita, ketika kita datang atau hadir, kita menampilkan wajah keluarga kita. Sebagai keluarga yang berasal dari keluarga Kristen, keluarga Katolik, maka di situ pun dengan sendirinya kita menampilkan wajah Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudariku sekalian, marilah pada hari ini melalui bacaan ini kita bersama-sama membangun kehidupan keluarga kita yang solid melalui doa, melalui karya-karya kita dalam masyarakat dan dalam gereja. Kita memaknai masa Advent ini dengan pertobatan, dengan berdoa, dan juga terbuka untuk selalu berkarya dan melakukan hal-hal baik bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan yang berkarya dalam kehidupan keluarga, dalam sejarah hidup kita, juga berkarya melalui keluarga kita dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersamanya nanti. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk meresapi sabda-sabda Tuhan, dan kita akan menutupnya dengan doa bersama. Marilah kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami dalam surga, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami. Kami telah merenungkan firman-Mu, dan kami telah Kau utus dan telah Kau sadarkan bahwa Engkau berkarya dalam kehidupan kami melalui keluarga-keluarga kami. Maka hadirlah dalam keluarga kami dan bantulah kami untuk selalu tekun dalam hidup kami, dalam doa dan karya-karya kami. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.